Pagi ini Nafisa disibukkan dengan mengurus Adnan yang dari subuh tadi muntah-muntah. Adnan kembali muntah di dalam kamar mandi dan Nafisa dengan cepat menghampiri Adnan. Tadi Nafisa pergi sebentar ke dapur untuk membuatkan Adnan teh hangat dan juga meminta tolong sama Bi Ami untuk membuatkan bubur buat Adnan. Tapi saat dia kembali ke kamar, dia dikagetkan dengan suara orang muntah dari dalam kamar mandi. "Mas, sebenarnya makan apa sih sampai muntah-muntah begini?" tanya Nafisa saat masuk ke dalam kamar mandi dan memijit tengkuk Adnan agar semuanya dimuntahkan. Apalagi yang mau Adnan muntahkan kalau semua makanan di dalam perutnya sudah keluar dan hanya tinggal rasa mual saja. Adnan mencuci mulutnya dan setelah itu berjalan dengan pelan karena badannya sangat lemas. Nafisa membantu Adnan dengan memapahnya. Adnan duduk ke atas kasur dengan bersandar di kepala kasur dan Nafisa memberikan teh hangat yang tadi dia buatkan. "Sayang, perutku gak enak," rengek Adnan dengan manja setelah meminum sedikit teh hangat. "Sini aku oleskan minyak kayu putih," kata Nafisa dan mengambil minyak kayu putih yang ada di atas nakas di dekatnya. Nafisa menyekap baju Adnan sedikit dan setelah itu mengoleskan minyak kayu putih yang sudah ditumpah ke telapak tangannya sedikit. "Rasanya mual banget, padahal aku gak ada makan makanan pedas sama asam," beritahu Adnan dengan lemas. Nafisa menatap wajah pucat suaminya itu dan memikirkan apa penyebab dari suaminya jatuh sakit. "Sepertinya ini bawaan bayi yang aku kandung. Soalnya pagi ini aku tidak merasakan mual sedikit pun. Dan malah Mas yang muntah-muntah," kata Nafisa setelah mencoba berpikir positif. "Tapi kan kamu yang hamil, sayang," kata Adnan. "Namanya juga ikatan batin antara ayah dan anak," kata Nafisa. "Sabar saja dan nikmati prosesnya," sambung Nafisa dan membuat Adnan cemberut. "Rasanya sangat tidak enak, sayang. Perut aku mual banget. Sabar saja dan nikmati prosesnya," sambung Nafisa dan membuat Adnan cemberut. "Rasanya sangat tidak enak, sayang. Perut aku mual banget," rengek Adnan. "Itu yang aku rasakan setiap pagi, Mas. Jadi sekarang Mas rasakan dan nikmati saja prosesnya," kata Nafisa dan setelah itu berdiri dari duduknya. "Jangan kemana-mana, temani Mas di sini saja," kata Adnan dan menahan tangan Nafisa agar tidak pergi. "Aku mau mandi sebentar, Mas. Gerah nih belum mandi," kata Nafisa dengan sangat lembut agar Adnan membiarkan dia buat pergi mandi sebentar saja. Dari subuh tadi sebelum sholat subuh, Nafisa juga ingin pergi mandi tapi ditahan oleh Adnan. Dan tadi jam 6, Nafisa ingin mandi ditahan juga oleh Adnan. Sekarang Nafisa tidak bisa lagi untuk sabar karena badannya gerah dan dia kebiasaan mandi subuh. Sekarang sudah kesiangan buat Nafisa mandi. "Nanti saja sayang, temani Mas dulu," pinta Adnan dengan sangat manja. "Cuma sebentar Mas, ini sudah jam 8 dan sudah sangat siang buat aku mandi," kata Nafisa dengan menarik tangannya yang dipegang oleh Adnan. "10 menit saja," sambung Nafisa dan setelah itu langsung masuk ke dalam kamar mandi sebelum dia kembali ditahan oleh Adnan. Adnan memasang ekspresi cemberut saat melihat Nafisa masuk ke dalam kamar mandi sampai pintu itu tertutup rapat. Adnan bingung dengan tubuhnya yang ingin bermanja-manja dengan Nafisa dan tidak mau pisah dengan Nafisa sedetik pun. Kalau pisah maka ada perasaan sedih yang Adnan rasakan. Selagi menunggu Nafisa selesai mandi, pikiran Adnan melayang memikirkan beberapa makanan manis yang ingin dia makan, padahal Adnan tipe orang yang tidak terlalu suka dengan makanan manis. Tapi sekarang, di otaknya hanya ada makanan manis saja. "Gue mau makan kue coklat buatan Mami," kata Adnan berbicara sendirian dan dengan cepat menjangkau HP Nafisa yang ada di nakas dekat dia. Adnan males jalan untuk mengambil HP-nya yang berada di atas meja rias Nafisa, dan lagian Nafisa juga tidak akan marah kalau HP-nya Adnan pakai. Adnan membuka HP Nafisa menggunakan sidik jarinya, karena kemarin sudah dia daftarkan sendiri di depan Nafisa, dan Nafisa tidak protes sedikit pun. Adnan mencari nomor Mami Fitri dan langsung menghubunginya. Adnan menunggu beberapa detik buat Mami Fitri mengangkat teleponnya. Mami Fitri sangat cepat kalau mengangkat telepon Nafisa, berbeda dengan Adnan yang harus menghubungi
2-3 kali baru diangkat oleh Mami Fitri. Assalamualaikum, ada apa Nafisah? Salam dan tanya Mami Fitri dengan lembut. Waalaikumsalam Mami, ini Adnan. Jawab salam dari Adnan. Ada apa kamu nelpon Mami? Tanya Mami Fitri dengan nada bicara yang sudah berubah. Tadi aja lembut banget bicaranya, sekarang berubah lagi, sindir Adnan. Kamu mau bicara apa? Cepetan, Mami lagi sibuk, tanya Mami Fitri dengan ketus. Mami buatkan kue coklat. Adnan pengen makan kue coklat buatan Mami, kata Adnan dengan manja kepada Mami Fitri. Kamu kenapa jadi aneh begini? Bukannya kamu gak suka makan yang manis-manis? Tanya Mami Fitri bingung. Mas Adnan lagi ngidam Mi, beritahu Nafisa yang baru keluar dari dalam kamar mandi dan mendengar pembicaraan Adnan dengan Mami Fitri. Oh, nular ya ternyata ngidamnya, kata Mami Fitri dari seberang sana. Bukan ngidam aja, tapi aku merasa mual juga, kata Adnan dengan kesal karena sampai sekarang perutnya masih terasa tidak enak. Nikmati saja proses anak pertamanya, biar kamu tahu bagaimana rasanya hamil muda, kata Mami Fitri dengan tawa kecilnya. Nanti agak siangan Mami kesana sekalian bawakan kue coklat yang kamu mau, sambung Mami Fitri. Makasih Mami, ucap Adnan. Adnan tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum, salam Adnan. Waalaikumsalam, jawab salam dari Mami Fitri dan setelah itu menutup teleponnya. Adnan meletakkan HP Nafisa kembali ke atas nakas dan menatap Nafisa yang sedang menggunakan gamisnya. Gak perlu natap kayak gitu, kata Nafisa dan membuat Adnan langsung mengalihkan pandangan matanya. Nafisa selesai menggunakan gamis dan himarnya karena Bi Ami mengetok pintu kamar untuk mengantarkan bubur buat Adnan sarapan. Nafisa menyuapi Adnan makan dengan penuh kesabaran yang sangat tinggi karena Adnan seperti anak kecil yang sangat sulit makan dan harus diperlakukan dengan lembut agar mau membuka mulutnya. Selesai menyuapi Adnan, Nafisa turun ke dapur untuk meletakkan peralatan makan dan gelas yang kotor ke wastafel. Mas Adnan mana? Tanya Lestari yang seperti baru saja bangun dari tidur. Mas Adnan ada di kamar aku, lagi gak enak badan, jawab dan beritahu Nafisa. Oh, kata Lestari dan setelah itu melangkahkan kakinya kembali masuk ke dalam kamarnya. Nafisa menatap pintu kamar Lestari dan Adnan yang sudah tertutup rapat, dan setelah itu melanjutkan langkah kakinya menuju dapur. Nafisa meletakkan peralatan makan yang kotor itu ke wastafel, dan nanti biar Bi Ami yang mencuci karena Nafisa tidak bisa lama-lama meninggalkan bayi besar yang ada di dalam kamarnya, karena akan sangat rewel. Mau tidak mau, Nafisa harus menemani bayi besarnya istirahat karena kalau tidak ditemani, bayi besar itu tidak mau istirahat. Jam 2 siang Mami Fitri datang ke rumah Adnan, Lestari, dan Nafisa. Assalamualaikum, salam Mami Fitri saat melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah anaknya. Waalaikumsalam Mi, jawab Nafisa dengan menghampiri Mami Fitri. Mami bawa kue coklatnya, tanya Adnan langsung tanpa basa-basi. Jawab salam dulu, baru nanya kue, kata Mami Fitri dengan kesal ke anak laki-lakinya itu. Nafisa menarik diri dari rangkulan Adnan dan dengan cepat menghampiri Mami Fitri karena dia sudah capek ditempeli oleh Adnan dari tadi. Ayo Mi masuk, ajak Adnan dan merangkul lengan Mami Fitri. Nafisa dan Mami Fitri melangkahkan kaki menuju ruang keluarga dan meninggalkan Adnan sendirian. Sayang, rengek Adnan dan langsung menyusul kedua perempuan yang sudah meninggalkannya. Gimana keadaan kamu sama janin kamu sayang? Tanya Mami Fitri. Alhamdulillah sehat Mi, jawab Nafisa. Mami sudah makan siang? Tanya Nafisa. Sudah sayang. Tadi Mami makan siang sama Papi, jawab Mami Fitri. Kenapa Papi gak ikut ke sini saja? Tanya Nafisa. Papi ada meeting jadi harus balik ke kantor, jawab Mami Fitri dan mereka sampai di ruang keluarga. Ayo duduk Mi, ajak Nafisa. Mami mau minum apa biar Nafisa ambilkan? Tanya Nafisa kepada Mami Fitri yang sudah duduk. Yang dingin-dingin sayang. Ini sekalian kamu siapkan kue coklatnya sebelum suami kamu tambah manja, kata Mami Fitri. Ya udah Mi kalau gitu Nafisa ke dapur dulu,
kata Nafisa dan pergi ke dapur dengan membawa paper bag berisi kue coklat buatan Mami Fitri yang dipesan oleh Adnan. Nafisa menuangkan 3 gelas jus jeruk dan memotong-motong kue coklat buatan Mami Fitri. Sisa kuenya Nafisa masukkan ke dalam kulkas buat nanti. Nafisa meletakkan semuanya ke atas nampan dan membawanya ke ruang keluarga. Dia tidak meminta bantuan Bi Ami karena sepertinya Bi Ami sedang istirahat siang. "Sayang, kenapa nggak minta tolong sama Bi Ami?" tanya Adnan saat Nafisa sampai di ruang keluarga. "Bi Ami sedang istirahat. Lagian ini juga nggak akan buat aku capek dan nggak berat juga," kata Nafisa dan meletakkan nampan yang dia bawa ke atas meja. "Tetap aja sayang, kamu nggak boleh banyak mengerjakan sesuatu," kata Adnan. "Sini, kamu duduk saja. Mami bisa ambil sendiri kalau mau minum," perintah Adnan dan menarik pelan lengan Nafisa untuk duduk di sampingnya. "Gak sopan banget kamu, Mas. Mami itu tamu jadi harus disiapkan minuman dan makanan," kata Nafisa saat sudah duduk di samping Adnan. "Mami bukan tamu sayang. Biasanya juga Mami kalau mau minum atau mau sesuatu bisa ambil sendiri ke dapur," kata Adnan dan menyandarkan kepalanya di bahu Nafisa. Nafisa harus banyak-banyak bersabar untuk menghadapi sikap Adnan yang melarangnya melakukan ini itu, padahal Nafisa tidak merasa capek sedikit pun. Malah Nafisa merasa capek kalau cuma diminta diam dengan HP, laptop, atau iPad di tangannya. "Itu kue coklatnya dimakan. Mami sudah buat susah-susah agar cucu Mami tidak ileran," kata Mami Fitri dan mengambil segelas es jeruk yang sudah Nafisa sajikan. "Dimakan, Mas," kata Nafisa dan menyenggol perut Adnan menggunakan sikunya. "Iya, ini juga mau dimakan," kata Adnan yang menegakkan duduknya dan mengambil alih piring yang berisi potongan kue coklat. Adnan mengambil satu potongan kue coklat dengan tangan kanannya dan yang kiri memegang piring. Memasukkan satu potongan kue coklat ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan ekspresi wajah yang sangat menikmati. "Kamu mau sayang?" tanya Adnan yang sudah menelan kue coklat di dalam mulutnya dan mengambil satu potong lagi. "Makasih, Mas saja yang makan," kata Nafisa dan setelah itu berdiri dari duduknya. "Aku mau manggil Mbak Tari dulu," kata Nafisa dan setelah itu melangkahkan kakinya menuju pintu kamar Lestari dengan Adnan. Mami Fitri memperhatikan Nafisa dari sofa dan Adnan malah fokus memakan kue coklat buatan Mami Fitri yang sudah dia inginkan dari pagi tadi tapi baru siang ini bisa kesampaian. Tok tok tok. Nafisa mengetok pintu kamar sebanyak 3 kali dan menunggu Lestari membuka pintu kamar itu. Tidak lama, pintu kamar dibuka oleh Lestari yang sudah berpenampilan rapi. "Ada apa?" tanya Lestari. "Mau aja kumpul saja, itu Mami juga datang," jawab Nafisa dengan senyuman manisnya. "Maaf, gue sibuk harus pergi sekarang. Sudah ditungguin sama teman gue di depan," kata Lestari dan otomatis menolak ajakan Nafisa. "Maaf kalau kayak gitu," kata Nafisa yang menyingkir dari depan pintu agar Lestari bisa lewat. Lestari melangkahkan kakinya keluar dari dalam kamar dan menutup kembali pintu kamarnya. "Mau kemana kamu?" tanya Mami Fitri kepada Lestari. "Mau pergi arisan, Mi," jawab Lestari dan menatap Mami Fitri. "Mas, Mi, kalau gitu aku pergi dulu. Sudah ditungguin teman di depan," pamit Lestari dengan terpaksa terlihat dari raut wajahnya. Adnan meletakkan piring yang masih berisi potongan kue coklat ke atas meja dan berdiri dari duduknya dengan memutar tubuhnya agar menghadap Lestari yang berada di belakangnya. "Kamu itu setiap hari selalu saja pergi dengan alasan-alasan yang tidak terlalu penting, dan pulang larut malam dengan keadaan mabuk. Jangan kamu kira selama ini Mas diam bukan berarti tidak tahu, tapi Mas menghargai Nafisa yang menyembunyikan itu semua, agar Mas tidak memarahi kamu. Tapi kalian lupa kalau di rumah ini terpasang CCTV, dan Mas bisa setiap saat memeriksa rekaman CCTV," kata Adnan dan membuat Nafisa menundukkan kepalanya karena melupakan soal CCTV. "Kalau kamu sudah tidak betah lagi di rumah ini karena kehadiran Nafisa, kamu tinggal bilang, biar Mas bawa Nafisa pindah dari sini. Asalkan kamu tidak terlalu sering keluyuran tidak jelas di luaran sana," sambung Adnan dengan menahan emosinya agar tidak meledak. "Terserah Mas mau bicara apa, aku sudah tidak peduli lagi," kata Lestari dan setelah itu melangkahkan kakinya meninggalkan ruang keluarga. "Lestari!" teriak Adnan untuk memanggil Lestari yang sudah pergi. "Sudah Adnan." Lestarinya juga sudah pergi.
tegur Mami Fitri agar tidak ada pertengkaran. Nafisa melangkahkan kakinya menghampiri Adnan dan Mami Fitri. Maaf Mas, maaf kalau selama ini aku bohong sama Mas. Aku hanya tidak ingin ada pertengkaran antara Mas dengan Mbak Tari. Kata Nafisa meminta maaf karena sudah berbohong. Mas tidak menyalahkan kamu sedikit pun, dan Mas mengerti tujuan kamu berbohong. Tapi Mas juga tidak bisa selalu diam karena Lestari sudah melewati batasnya. Kata Adnan dan membawa Nafisa ke dalam pelukannya. Nafisa menangis di dalam pelukan Adnan karena dia tidak pernah berbohong dalam waktu selama ini. Dan dia pun sebenarnya tidak merasa tenang karena sudah berbohong kepada suaminya sendiri. Di dalam keluarga dan pertemanan, Nafisa selalu dikenal sebagai orang yang tidak bisa berbohong dalam waktu lama. Karena dia tidak merasa tenang, apalagi harus bertemu dengan orang yang dia bohongi. Terkecuali tentang sebuah rahasia dirinya sendiri, maka dia akan menyembunyikan itu semua. Maaf, ucap Nafisa lagi di sela tangisnya. Sudah sayang, ini bukan salah kamu, dan Mas juga tidak marah sama kamu, kata Adnan dengan lembut dan mengusap punggung Nafisa. Kamu tidak salah apapun di sini Nafisa, kamu melakukan ini semua demi kebaikan Adnan dan Lestari, kata Mami Fitri dengan lembut. Nafisa tidak terbiasa bohong dalam waktu lama, dan rasanya tidak tenang, kata Nafisa yang masih terdengar isakan tangisnya dan menenggelamkan wajahnya di dada Adnan. Mulai sekarang kamu tidak perlu bohong atau menyembunyikan apapun lagi dari Mas. Mas akan mengontrol emosi Mas agar tidak meledak-ledak dan menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin, kata Adnan dengan lembut. Jangan bebani diri kamu sendiri untuk menyembunyikan perlakuan Lestari. Kamu cukup diam saja tanpa memberitahu Mas karena Mas akan mengetahuinya sendiri, sambung Adnan dan Nafisa menganggukkan kepalanya. Mami Fitri memperhatikan mereka berdua dengan senyuman lebar di bibirnya. Dia sangat mengharapkan di masa depan nanti Adnan akan menjadikan Nafisa sebagai istri satu-satunya. Semoga kamu cepat sadar Adnan, kalau kamu sekarang hanya mencintai Nafisa. Mami berdoa agar kamu sadar sebelum anak kalian lahir ke dunia, kata Mami Fitri di dalam hatinya. Mami Fitri bukannya lebih sayang sama menantu keduanya, yaitu Nafisa. Tapi dulu Mami Fitri sangat menyayangi Lestari sebagai menantunya. Bahkan Mami Fitri selalu membela Lestari kalau menantu dan anaknya sedang ada masalah. Sayangnya, rasa sayang itu menghilang setelah Mami Fitri mengetahui rahasia besar yang selama ini Lestari sembunyikan. Dan akhirnya, Mami Fitri mendukung untuk Adnan melakukan poligami. Setidaknya dengan itu anaknya tidak terlalu fokus untuk memberikan seluruh cintanya kepada Lestari. Mami Fitri tidak mau anaknya terlalu merasa sakit hati nantinya saat mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh Lestari. Mami Fitri tidak ingin membongkarnya dan membiarkan waktu yang membongkar semua itu. Setidaknya nanti ada Nafisa yang akan menghibur dan menemani Adnan dalam masa terpuruknya.